bisa Halo kenalin diri semuanya. sendiri terlebih dahulu. Hai Bud. Iya, halo Rani, halo Levin. Kita bisa mulai dari langkah pertama nih, which is completing your profile. Nah, kira-kira gimana sih menurut kalian cara bikin profile yang stand out di mata rekruter? Mungkin bisa Kak Budi dulu nih. Ini bukan semata-mata karena pekerjaanku ya, tapi menurutku salah satu yang paling penting itu adalah foto. Karena sekarang kan bisa kita lihat hampir semua proses kayak interview, kerja, meeting pun semua dibagi ke online. Ya, kita udah nggak ketemu lagi di offline dan kita kehilangan yang namanya apa ya, jabat tangan gitu. Karena jabat tangan itu pas kita jabat tangan orang itu kayak first impression kan, genggamannya sekuat apa, tatapannya kayak gimana kan. Terus kadang mungkin ada yang, oh ini orang wangi banget gitu, ya kayaknya oh orang ini wangi gitu misalnya ya. Terus hal-hal seperti itu, kita kehilangan cara kita untuk dapetin first impression. Karena semua balik ke online. Dan di online itu kalau menurutku, virtual handshake kita adalah kalau di LinkedIn apalagi, adalah profile picture. Karena kalau di LinkedIn sebelum kita klik masuk ke profile yang besar gitu di LinkedIn, pasti yang muncul kan cuman apa profile picture, headline, sama apa lah nih? Jobs ya. Kalau nggak salah ya, sama mutual Nama. connections gitu. Iya, nama pastinya. Dan Hmm. itu menurut aku yang jadi virtual handshakes gitu. Jadi uh, orang mau spend waktunya yang lebih untuk cari tahu lebih lanjut tentang kamu kalau kamu menampilkan penampilan yang lebih menarik. Dan sebenarnya bukan karena apa ya, people still judge apa ya, others based on their look, tapi bukan soal harus seperti Song Joong Ki atau Song Hye Kyo gitu ya, tapi lebih karena mereka tuh punya waktu yang super singkat gitu. Iya, setuju banget tuh profile picture is the most important dan juga ini juga udah terbukti gitu ya since a lot of apa business like seperti foto BK ini ya kan mendapati a lot of interest with all the members in the world gitu di Indonesia juga ada banyak ya, increase your apa namanya network juga dan membantu you guys kayak Budi ini bantuin banyak banget professionals ya supaya mereka bisa dapetin profile yang benar-benar profesional. Nah, kalau dari saya, kalau misalnya saya recruiter ya, in the perspective of recruiter gitu, aku sih yang dulu sebelum ya semasih jadi recruiter gitu, saya lihat profile LinkedIn tuh just nggak lebih dari 5 second, 5 detik gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa 1 detik, gitu. Tinggal close, close, close. Apalagi kalau nggak ada picture ya udah goodbye gitu ya. Right? Because this is again gitu, kita nggak ngelihat orang face to face gitu kan. So we need to make a good impressions gitu di profile kita. Right? So if you have a picture, ya you will receive 21 lebih banyak views. Itu dari data LinkedIn. Dan juga kamu akan receive 9 kali lebih banyak connection request. Ya, so itu faktanya, right? Terus yang kedua, of course your summary itu juga harus ada about-nya. Itu juga harus short and sweet, summarizing what is your experience, what is your achievement, dan juga what is your passion, atau enggak your hobbies juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang relevan ya kepada your careers gitu. Terus of course recommendations is really important. Okay, so itu bisa mendapatkan another perspective of you gitu. So if I want to know like what type of person Budi is, what type of person of Lavina is gitu, aku tinggal lihat dari rekomendasi yang dikasih, right? So that is a must have juga. Dan sekarang yang especially untuk looking for jobs ya, kalau teman-teman lagi mau cari kerja, yang paling important adalah your certifications, right? Skills is the new currency sekarang, right? Of course, pedigree, degrees yang kita punya, ya itu juga penting karena itu foundation kita kan ya, belajar universities and all. Tapi moving forward, we need to be more agile in terms of what type of skills that kita bisa dapati di luar university ini, di luar yang kamu pelajari. Nah, itu kan banyak sekali, banyak certifications out there, right? Dari, of course, LinkedIn Learning juga ada certification, ada Udemy, Coursera, Udacity, wah banyak banget, ribuan. So, itu yang bisa menonjolkan kalau kita tuh ada
learning agility atau enggak gitu. Nah, tapi aku pengen coba fokus ke foto ya. Kira-kira tuh foto sendiri ya, kayaknya udah paling kelihatannya paling penting banget nih. Kira-kira foto itu sendiri tuh harus kayak gimana sih gitu? Foto itu yang pasti pertama bukan foto selfie ya. Don't use selfies. Terus bukan foto. Kalau Indonesia tuh banyak banget orang yang pakai foto dengan backgroundnya merah. Tuh nggak sih foto ijazah yang kayak gitu? Yes. Itu pertama kali aku masuk LinkedIn. Aku lihat ini kenapa? Aku scroll gitu kan. Karena waktu masuk LinkedIn asing gitu ya. Aku nggak tahu ini aplikasi apaan. Karena aku coba lihat. Pas aku lihat ini kenapa profile picture-nya begini semua gitu. Ada juga yang dia fotonya itu foto lagi gathering kantor, ya kan? Jadi fotonya baris-baris gitu, atas ada 3 level, dan di crop gitu. Jangan foto-foto kayak gitu ya guys ya. Dan kalau kalian mau, kalian bisa kontak ke fotografer kayak aku. Atau mungkin kalau kalian misalnya nggak ada waktu untuk ketemu fotografer gitu, kamu bisa minta teman. Karena kan sekarang banyak banget yang namanya apa ya? Orang yang punya kamera kan, minta teman kamu fotoin dari apa namanya, dari handphone juga bisa gitu. Yang bagus adalah yang nggak burem pastinya, yang karena handphone sekarang bisa high resolution kali ya. Cari lighting yang bagus, biasa sebelah jendela tuh bagus. Dan make sure ketika kamu crop pun, cropnya itu 60% dari foto, karena LinkedIn profile picture-nya bulat ya. Jadi 60% dari foto itu usahakan muka kamu gitu. Karena kalau misalnya orangnya buka dari handphone, itu bulatnya akan kecil sekali gitu. Dan kalau kamu cut-nya terlalu jauh, orang nggak bisa lihat gitu. Dan sayang dong, pesona kamu nggak terlihat dong, ya kan? Jadi make sure pertama high resolution. Pakai handphone juga bisa sekarang, mau iPhone mau Android juga bisa. Good lighting, pakai baju yang rapi, mungkin kemeja putih gini boleh. Kamu boleh dari depan, boleh dari samping gitu bebas. Tapi yang penting istilahnya kayak looks yang kamu kasih lihat kalau kamu meeting sama klien gitu aja sih. Nggak usah sampai dandan kayak mau ke kondangan gitu, nggak usah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal networking, kalian bisa ceritain dikit nggak sih soal experience kalian pas networking di LinkedIn gitu, gimana mungkin usernya atau mungkin experience-nya atau mungkin hal-hal remarkable buat kalian? Networking is actually a word or a terms that kita tuh nggak pernah diajarin ya di sekolah ya, mungkin. Jadi mungkin teman-teman di sini juga masih canggung gitu, gimana nih mulainya gitu. Tapi tipsnya sih just do it gitu kan. So the thing is with LinkedIn, you can connect with anyone in the world, right? Obviously in your connection like first and second, third degree connection. Nah, the best thing is with networking on LinkedIn, kita nggak usah ketemu face to face. Right, jadi kalau kamu yang introvert lah bilangnya, atau nggak, aduh malu nih, nggak tahu ngomong apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di networking yang offline, pasti kita harus yang kayak ngomong something gitu ya, udah ketemu depan muka gitu. Tapi kalau online, virtual, itu sebetulnya fear of like talking to people itu harusnya tuh udah bisa di reduce gitu, right? Because you're not gonna see them in person anyway. So I think building up like your personal brand is actually a journey, jadi nggak ada yang instan gitu. Jadi kita harus mengerti dulu conditionnya gitu, kayak oke, kalau mau networking, mau build personal brand itu nggak harus besok aku harus ada 1 juta follower atau enggak 100.000 follower gitu ya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus ada mindsetnya dulu nih, okay, building a connection, network itu takes time, dan itu juga akan it's a journey lah, it's a marathon gitu, bukan a sprint. So once you get that mindset, nah itu kita bisa mulai dengan pelan-pelan gitu. Right? So mungkin teman-teman di sini juga mau tahu gimana nih Kala nih join LinkedIn waktu dulu, kenapa bisa kerja di LinkedIn sih gitu. Aku sering banget nih dapat question ini. Nah, so ceritanya itu since I use LinkedIn all the time dulu ya, sebelum tahu tentang LinkedIn ada office di sini. So one fine day, my connection itu reach out to me, yang aku nggak pernah ketemu face to face, tapi udah connected di LinkedIn. Dia message di LinkedIn saying that, hey Lan, dia bilang kayak, oh LinkedIn, I'm working at LinkedIn and LinkedIn is looking for someone like you gitu. So in a way that I dapat in referral lah ya dari orang yang kerja di LinkedIn.
memberikan kesempatan pekerjaan untuk kerja di LinkedIn. So after that ya udah aku dapat interviews with the HR, terus the rest is history, gitu kan. Fast forward 7 years later, I'm actually in my dream job gitu di LinkedIn. So I'm really thankful for that connection yang yang memberikan opportunity ini. Ya, your network is your net worth. Gitu. Ada satu quote nih, aku juga punya quote lah nih. Satu quote yang aku suka banget dari Zig Ziglar. Dia bilang, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Jadi, aku sebisa mungkin, karena kan aku bukan masuk LinkedIn orang asing gitu ya. Aku nggak punya kenalan siapapun. Jadi, aku berusaha untuk building trust. Nah, building trust-nya itu kayak gimana? Salah satunya adalah, ya tadi LinkedIn personalized message. Aku suka komen juga di postingan orang, dan aku salah satu yang menurut aku building trust aku berhasil adalah aku bikin konten. Aku bikin konten tentang fotografi, tentang personal branding gitu di LinkedIn. Dan itu based on hal yang udah aku lakuin, dan aku pengen orang tuh gak ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama aku lakuin gitu. Jadi dari situ aku mulai building trust, dan klien aku itu bukan beberapa yang mungkin sekitar 80% tertarik dengan aku atau nggak tahu pekerjaan aku dari konten aku. Jadi mungkin temennya ada yang like, nanti muncul di timeline dia, terus oh siapa nih dari sana mungkin masuk gitu. Dan sisanya adalah 20% dari referrals gitu. Aku sebenarnya penasaran ini sih. Jadi tuh aku kan lihat ya, maksudnya kalau LinkedIn itu kan misalnya kalau yang tulisannya kayak 500 plus connection, itu bakal kayak keren nih orangnya udah punya banyak teman atau udah punya banyak follower gitu. Tapi sebenarnya ya, menurut kalian sendiri nih, kira-kira apakah kayak ketika kita dapat connection dari orang, apa kita kayak langsung harus lebih baik kayak pas mungkin awal-awal ya, pas aku kan awal masih kayak pemula ya, bisa bilang diri gitu, harusnya kita kayak nge-accept semua orang yang kayak nge-connect ke kita, atau mungkin harus selective about it gitu. So we tend to see the quantity ya in life. Quantity banyak tuh bagus. But actually no, di LinkedIn I think we have to be mindful siapa yang kita mau connect, because again your network is your net worth, right? Mungkin goldnya bukan sekarang, mungkin 7 tahun yang akan datang kamu dapat emasnya atau diamondnya gitu kan. So make sure that mindfully accepting connection dan juga mindfully sending connection. Aku awalnya accept semuanya, aku awalnya invite semuanya. Cuma kalau sekarang aku ganti di profilku, kalau orang baru masuk ke profilku, aku ganti jadi follow. Teman-teman bisa cari tuh gimana cara gantinya. Jadi aku prefer orang untuk follow aku. Jadi kalau mereka bener-bener pengen banget, mereka boleh send request ke aku gitu. Dan aku, kalau misalnya ada kirim personalized message, aku auto accept. Kecuali aku benar-benar tahu orangnya, misalnya kayak kamu, Evina. Jadi kalau misalnya aku benar-benar tahu orangnya, aku boleh accept. Kalau aku nggak tahu, aku biasa lihat dulu mereka kirim personal message. Karena aku ngerasa kalau mereka emang kirim pesan itu sebelum mereka add aku ngerasa aku appreciate waktu mereka untuk nulis itu gitu. Karena nggak semua orang lakuin itu. Jadi kalau orang connect ke aku, mereka tuh boleh tanya apapun ke aku. Aku tuh willingly banget. Jadi kalau emang misalnya mereka connect, emang mereka benar-benar mau dapetin sesuatu informasi atau ilmu gitu mungkin ya dari yang bisa aku bagiin. Jadi kalau aku pernah dengar untuk seorang cewek di LinkedIn lebih baik nggak accept sembarangan, karena pernah ada beberapa kasus harassment gitu kan. Jadi malah orang-orang cari jodohnya tuh dari LinkedIn karena ketahuan kan kerjanya di mana, terus apa segala macam gitu. Jadi buat cewek-cewek lebih hati-hati aja sih untuk accept, terutama untuk dari laki-laki gitu. Thank you banget buat yang udah nonton juga, dan untuk Kalani dan Kak Budi sekali lagi thank you banget karena udah mau meluangkan waktu kalian. Oke, mungkin dari aku pamit diri dan minta maaf jika ada salah kata dan teknis juga gitu. Thank you banget guys. Thank Thank you. you. Have a great weekend.